Ya, selamat datang kembali pada channel YouTube kami. Di sini saya ingin melanjutkan tutorial mengenai pembuatan website untuk promosi produk UMKM milik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini melanjutkan langkah sebelumnya di mana kita masuk ke langkah desain. Pada halaman desain ini di sebelah kanan ditampilkan layout dari website milik Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila kita urutkan dari atas ke bawah, ada beberapa bagian dari website yang perlu diperhatikan. Nah, paling atas ini adalah header, kemudian di bawahnya ini ada main banner atau spotlight yang menunjukkan produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada order ahead, ini produk-produk unggulan yang ditampilkan pada halaman awal. Kemudian di bawahnya lagi ada satu produk, mungkin produk yang paling utama milik Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bagian bawah ada stay in the loop, ini adalah newsletter. Jadi fungsinya ini misal pengunjung website Bapak Ibu ingin berlangganan info atau update produk milik Bapak Ibu sekalian, maka pelanggan tersebut dapat memasukkan email mereka. Nanti apabila Bapak Ibu mengupdate website atau memberi ada berita baru, maka pelanggan tersebut akan mendapat pemberitahuan melalui email. Nah, lalu pada bagian bawahnya ada section yang berisi video apabila Bapak Ibu memiliki video mengenai produk milik Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ada location and hours. Lokasi ini menunjukkan lokasi milik Bapak Ibu, kemudian hours itu adalah waktu buka dan alamatnya. Nah, kemudian di bagian paling bawah ada footer. Nah, langkah pertama yang dapat kita tempuh untuk mendesain website ini adalah mengganti main banner, karena ini adalah titik utama dari website kita. Nah, untuk mengeditnya, Bapak Ibu bisa klik pada bagian kiri main banner. Kemudian ada beberapa fungsi, kita klik saja tombol warna biru ini untuk mengganti gambar. Kemudian Bapak Ibu dapat mengupload gambar dengan klik drag and drop dari folder milik Bapak Ibu sekalian, nanti akan diupload ke website ini. Apabila sudah berhasil upload, maka Bapak Ibu dapat memilih gambar yang tadi dipilih, kemudian klik tombol warna biru. Tunggu prosesnya karena kemungkinan memakan beberapa waktu. Nah, setelah berhasil, fotonya nanti akan muncul di halaman main banner seperti ini. Mungkin setelah itu ada hal lain yang ingin diganti, misal tagline, misal get caffeinated ini diganti dengan nama toko kita atau tagline dari toko kita. Nah, untuk menggantinya Bapak Ibu bisa klik pada bagian headline, kemudian klik pada bagian label untuk menambahkan data yang lebih kecil atau tulisan yang lebih kecil. Nah, untuk mengganti tagline-nya itu sendiri, Bapak Ibu dapat mengganti teksnya dengan mengklik pada halamannya, kemudian diganti saja teks yang ingin diubah. Untuk headline-nya dapat diganti dengan sama, klik pada tulisan yang ingin diganti, kemudian masukkan tulisan penggantinya, misal angkringan Joni seperti ini. Lalu apabila sudah diganti, Bapak Ibu juga bisa mengganti tulisan order now-nya menjadi mungkin bahasa Indonesia, jadi pesan sekarang gitu. Nah, Bapak Ibu sudah berhasil mengedit halaman atau bagian main banner. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa mengubah bagian header atau yang paling atas ini. Ini contohnya karena masih dalam bahasa Inggris, kita coba ubah menjadi dalam bahasa Indonesia. Kita klik saja di bagian header, kemudian bisa kita ganti tulisannya. Misal home ini menjadi beranda, seperti itu. Bisa diganti menjadi misal beranda seperti itu. Kemudian bisa langsung klik save saja.
Lalu untuk order on-nya bisa diganti misal menjadi pesan gitu. Selain itu kita juga bisa mengganti tulisan order now-nya. Nah, order now-nya bisa diklik lalu bisa kita ganti menjadi pesan sekarang. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu coba ubah layoutnya, misal rata kiri, rata kanan, rata tengah, seperti itu. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan yang rata tengah seperti ini. Setelah selesai dapat diklik done bagian atas tadi. Setelah itu kita bisa lanjut ke bagian bawah, yaitu order ahead. Nah, pada bagian order ahead ini Bapak Ibu dapat menunjukkan produk yang ingin ditampilkan di awal. Misal kita ganti dulu tulisan order ahead-nya menjadi ayo pesan, seperti itu, atau ayo pesan sekarang gitu. Kemudian tombol atau button order now-nya juga bisa kita ganti menjadi bahasa Indonesia, yaitu pesan sekarang. Kemudian bisa klik done seperti itu. Nah, pada bagian ini adalah produk utama milik Bapak Ibu sekalian. Misal bisa Bapak Ibu pilih gambar dari produk utamanya. Misal pada contoh ini kita akan mengganti namanya menjadi kopi hitam. Kemudian harganya juga bisa kita ubah menjadi dalam bahasa Indonesia atau Rp gitu, misal 10.000. Kemudian tombol shopnya ini bisa kita ganti dalam bahasa Indonesia menjadi beli, begitu. Kemudian kita juga bisa mengganti gambarnya seperti pada saat kita mengganti gambar banner tadi. Misal kita pilih gambar kopi begini. Lalu setelah selesai bisa klik done seperti biasa pada bagian atas. Lalu kita lanjut ke section berikutnya, yaitu stay in the loop. Misal Bapak Ibu tidak menginginkan fitur ini, bisa dihapus, atau ada yang tidak sesuai bisa diedit sama seperti fitur-fitur sebelumnya. Misal stay in the loop kita ubah menjadi bahasa Indonesia menjadi ikuti informasi tentang kami, atau ya mungkin ikuti informasi tentang kami, begitu. Kemudian tombol sign up juga bisa diganti dengan daftar. Nah, ini untuk mengubah tombolnya bisa di bagian kiri. Kita ubah menjadi daftar. Kemudian di bagian video ini kita juga bisa ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Misal kita tuliskan dalam bahasa Indonesia menjadi lihat produk kami. Kemudian untuk tulisan di bawahnya juga bisa disesuaikan atau bisa dihapus apabila tidak diinginkan. Kemudian videonya juga bisa kita ganti di sebelah kiri ini, tinggal diubah tautannya menjadi tautan milik produk Bapak Ibu sekalian.
Apabila sudah selesai, seperti biasa klik done di bagian kiri atas. Setelah itu kita masuk ke fitur lokasi. Nah, pada lokasi ini Bapak Ibu bisa menentukan lokasi di peta, akan tetapi pada Weebly ini ada keterbatasan di mana dia datanya itu lebih lengkap untuk data luar negeri. Jadi bukan di Indonesia. Jadi mungkin lokasi Bapak Ibu tidak ada dalam daftar lokasi yang ada di Weebly ini sehingga kurang akurat. Tapi kita coba dulu, misal di sini lokasinya Monumen Nasional. Nah, ini mungkin saja tempat Bapak Ibu tidak terdeteksi atau tidak ada dalam daftar. Tapi pada contoh kali ini kebetulan ada, kemudian bisa diganti petanya menjadi alamat yang sesuai. Kemudian ini location and hours juga bisa diganti sama seperti sebelumnya menjadi bahasa Indonesia, lokasi dan jam buka. Ini get direction ini bisa dihapus saja. Untuk jadwalnya bisa Bapak Ibu masukkan sesuai dengan jadwal milik Bapak Ibu sekalian. Misal hari Senin kita buka jam 9 sampai jam 9 dan seterusnya. Bisa diedit sesuai dengan keperluan. Oh iya, tidak lupa juga harinya bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia, menjadi Senin, Selasa, dan seterusnya. Kemudian klik down lagi kalau sudah selesai, kita masuk ke bagian footer. Seperti biasa, kita juga ubah bahasa Inggrisnya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian juga kita bisa ubah tautan ke sosial media, misal ada sosial medianya, misal Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Pada contoh ini, misal kita masukkan tautan ke Facebook, misal username-nya Google gitu. Klik done saja, nanti akan muncul ikon Facebook seperti ini. Kemudian kita juga bisa ubah tulisannya menjadi bahasa Indonesia seperti yang ada di atas tadi. Pada kasus ini misal kita ganti menjadi seperti ini. Jangan lupa juga tombol atau buttonnya juga disesuaikan menjadi bahasa Indonesia. Setelah pengeditan, jangan lupa dicek dari atas ke bawah apakah sudah sesuai dengan selera, apakah ada kesalahan ketik atau yang lain sebagainya. Apabila sudah siap, Bapak Ibu bisa klik publish di sebelah kanan atas untuk menyimpan perubahan website ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diberikan tautan atau link untuk melihat website Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke website Bapak Ibu sekalian yang telah didesain sebelumnya. Nah, untuk desain website, sekian tutorial dari kami. Kita akan lanjutkan tutorial berikutnya, di mana kita akan menambahkan produk atau konten ke dalam website kita. Terima kasih.